Lokasi penting bagi umat Kristen diubah Palestina jadi masjid. Saudara, Fakta Israel sudah menyajikan 2 video edukasi tentang lokasi kedatangan Yesus kedua kali, yaitu gerbang timur atau disebut juga gerbang emas yang tertutup. Kini Fakta Israel mengajak Anda melihat dari bagian dalam gerbang emas yang sudah berfungsi menjadi masjid. Ada 4 fakta yang perlu Anda ketahui. 1. Rujukan gerbang emas dalam Alkitab. Mesias Yahudi atau Raja yang diurapi diyakini akan menginjakan kaki di Bukit Zaitun menurut Sakaria 14 ayat 4. Nabi Yehezkiel menyebut kemuliaan Tuhan akan kembali masuk ke Bait Suci melalui gerbang timur. Karena itu gerbang timur atau gerbang emas menjadi lokasi penting bagi iman Kristen. Sebab Yesus berjanji akan datang kembali dan benar-benar menginjakan kaki di bumi setelah tribulasi. Sebagian orang Kristen berpendapat kedatangan Yesus adalah dengan cara yang sama seperti kenaikan ke surga, yakni dari Betania yang terletak tidak jauh dari Bukit Zaitun. Dua, ada 4 zaman pada arsitektur gerbang emas. Arkeolog Len Ritmeyer menyebut gerbang emas terdiri dari 4 periode, yaitu Bait Suci pertama, Herodes Agung, Umayyah, dan Ottoman, menjadikan gerbang ini gerbang tertua di Yerusalem. Ritmeyer menduga gerbang emas adalah tambahan bagian atas dari gerbang Shushan yang dibangun Nehemia sekitar tahun 444 sebelum Masehi. Jika Anda perhatikan video ini, memang terlihat jelas gerbang emas bagian dalam terletak turun di bawah dari permukaan tanah tempat Masjid Al-Aqsa berdiri. Artinya struktur gerbang emas lebih rendah daripada bangunan baru yang dibangun abad ke-7. Hingga tahun 1970, ketika Ritmeyer datang, bagian dalam gerbang emas masih kosong. 3. Masjid Bab al-Rahmah. Saudara, Israel menutup akses ke dalam gerbang emas sejak tahun 2003 karena intifada atau pemberontakan Palestina. Namun pada Februari 2019, gerbang emas dibuka paksa warga Palestina. Sholat Jumat berlangsung di dalam gerbang emas, tidak hanya di Al-Aqsa. Bendera Palestina pun berkibar di dalam gerbang emas yang dinamakan Bab al-Rahmah. Israel Today menyindir langkah Palestina menjadikan gerbang emas masjid sebagai upaya menjauhkan Mesias dari Yerusalem. Pada Maret 2019, pengadilan Israel memutuskan menutup Bab al-Rahmah, artinya berlaku pula untuk orang Yahudi. Langkah ini dikritik Yordania sebagai pemegang otoritas Dewan Wakaf kawasan Al-Aqsa, serta menimbulkan protes dari Palestina. Saat Fakta Israel datang Desember 2022, gerbang emas bagian dalam ini terlarang untuk turis, tetapi boleh dimasuki khusus untuk umat Islam. Penjaga dari Dewan Wakaf dan polisi Israel kompak menjaga situs penting ini. Bahkan, situs Islamic Landmarks, Bab al-Rahmah diklaim sebagai salah satu warisan peradaban Islam. Israel sebagai bangsa yang diberikan tanah perjanjian dan kota Yerusalem justru dianggap oleh Yayasan Al-Aqsa dan UNESCO sebagai pencuri warisan dan budaya Islam di Yerusalem. 4. Bersiap sambut Raja Kemuliaan. Bagi pemeluk Yahudi, tidak bisa mengakses gerbang emas bagian dalam tidak menjadi soal, selama bisa mengakses gerbang emas bagian luar. Hal ini menimbulkan kisruh, sehingga pernah terjadi bentrok terbuka.
Ada pula upaya provokasi dari Palestina dengan membakar kuburan Islam di depan gerbang emas. Saudara, apa yang kita saksikan di gerbang emas, baik di bagian luar atau bagian dalam, sebetulnya tidak mengherankan. Sebab tertulis dalam Mazmur 24 ayat 9-10, "Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan." Siapakah dia itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja Kemuliaan. Semakin dekat kedatangan Raja Kemuliaan, pintu-pintu gerbang Yerusalem yang berabad-abad itu akan menjadi sangat penting. Salam damai dari Fakta Israel.